Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hasni Musdalifah. Aku merupakan salah satu mahasiswi angkatan 2020 dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Nah, seperti yang kalian lihat di judul, di sini aku mau ceritain lagi ke kalian tentang apa sih cerita yang ada di dalam buku yang berjudul Dua Garis Biru ini. Nah, jadi buku Dua Garis Biru ini ditulis oleh Lucia Priyandarini, di mana dalam buku ini bercerita tentang sepasang kekasih pada saat masa remaja. Cerita yang ada di buku ini juga sudah difilmkan dengan judul yang sama dan disutradarai oleh Gina Esnower. Dan film ini juga dibintangi oleh Angga Yunanda selaku pemeran Bima dan juga Zara Adisti selaku pemeran Dara. Film dari cerita ini juga mendapat 2 juta penonton pada saat ditayangkan di bioskop Indonesia. Film ini mendapatkan banyak penghargaan di Festival Film Bandung selaku film terpuji, skenario terpuji, dan juga artistik terpuji. Tak lupa pula, film ini juga sudah ditayangkan di luar negeri. Nah, buku ini bercerita tentang seorang anak SMA bernama Bima. Dia mempunyai banyak sekali sahabat dan dia tinggal di keluarga yang damai dan saling mendukung. Nah, Bima pun juga punya pacar nih yang namanya Dara. Dia dan Dara merupakan teman satu kelas dan akhirnya mereka pacaran. Namun, di dalam kehidupan perjalanan Bima dan juga Dara, terdapat sebuah insiden dari mereka berdua yang mengakibatkan Dara hamil. Hingga akhirnya mereka berdua merasa sangat cemas dan takut, bahkan sampai terpikir untuk menggugurkan kandungan Dara. Di dalam salah satu bagian dari cerita ini, pada saat pelajaran olahraga, Dara tuh sampai keceplosan kalau dia mengatakan di dalam perutnya itu ada bayi. Hal yang diungkapkan Dara tadi itu membuat guru dan juga teman-teman sekelasnya jadi kaget. Setelah itu, pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk memanggil kedua orang tua Bima dan juga kedua orang tua Dara. Pada bagian inilah emosi para pembaca mulai dimainkan. Kedua orang tua Bima dan Dara pastinya kaget, marah, dan juga kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh keduanya. Dan juga pada saat itu, Bima diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan terhadap Dara. Berjalannya waktu, akhirnya kedua orang tua Bima dan Zara mulai menerima keadaan walaupun mereka masih sangat kecewa. Nah, di sini Bima dan Dara akhirnya memutuskan untuk menikah walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Nah, di bagian selanjutnya, akhirnya Bima memutuskan untuk bekerja di tempat ayah Dara untuk menambah biaya persalinan. Emosi pembaca kembali dimainkan nih pada bagian ini, dikarenakan Bima yang sibuk main game di ponselnya, sedangkan Dara yang sedang merasa sensitif dikarenakan dirinya sedang hamil. Pada akhirnya terjadilah pertengkaran kecil yang mengharuskan mereka berdua untuk pisah rumah. Bima dan Dara pun akhirnya bertahan sampai bayi yang ada di dalam kandungan lahir. Namun ternyata kesedihan gak berhenti sampai situ aja, karena Dara harus merelakan rahimnya diangkat dikarenakan terjadi suatu masalah, dan itu membuat orang tua Dara kembali merasakan sedih. Setelah Dara berhasil melahirkan anaknya yang diberi nama Adam, di situ ia berpikir untuk melanjutkan kembali mimpinya karena sejak dulu Dara merupakan orang yang sangat suka K-pop dan dia ingin melanjutkan pendidikannya ke Korea. Dan akhirnya Bima juga menyetujui atas apa yang sudah direncanakan Dara dan dia berusaha untuk menjaga Adam sendiri. Menurut aku dari kisah Dara dan juga Bima ini kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran penting, mulai dari pentingnya untuk belajar edukasi seks sejak dini, juga besarnya peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua. Banyak yang bilang kalau masa remaja merupakan masa yang paling indah. Namun di masa inilah seseorang bisa rentan terkena masalah apabila ia tidak memikirkan lebih lanjut tentang apa yang diputuskannya. Mungkin segitu dulu video dari aku. Buat kalian yang mau tahu lebih detail tentang apa sih yang terjadi di buku Dua Garis Biru ini, kalian bisa beli bukunya di Gramedia terdekat atau kalian juga bisa nonton filmnya di internet ya. Mohon maaf apabila dalam video ini ada beberapa kesalahan. Aku Hasni Musdalifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.